Di video ini aku akan membahas cerita tentang sesuatu yang bahkan masih menjadi misteri sampai saat ini, di mana manusia bisa terbakar tanpa diketahui sebabnya. Yang proses munculnya atau terjadinya api itu gak ada yang tahu, guys. Dan ini akan menjadi bahasan kita yang menarik. Nah, fenomena ini dinamakan dengan spontaneous human combustion. Kedepannya kita sebut saja dengan SHC saja ya guys, pakai lafal Indonesia. Kalau kita amati dari kata-kata itu, arti dari kata combustion itu sendiri adalah pembakaran. Pembakaran yang terjadi di sini adalah proses terjadinya oksidasi yang sangat cepat antara bahan bakar dan oksidator yang dapat mengakibatkan terjadinya panas dan nyala api. Secara umum, pembakaran dapat didefinisikan sebagai proses reaksi kimia yang terjadi antara bahan bakar dan oksidator yang mengakibatkan lepasnya energi panas yang signifikan. Nah, energi panas yang signifikan ini merupakan energi panas yang sangat panas. Dan ini biasanya terjadi di ruang bakar, guys. Tahu kan ruang bakar itu seperti di dalam tungku api peleburan besi, di mana panasnya bisa mencapai 1800 derajat Celcius. Atau kalian tahu kan guys tempat pembakaran krematorium? Nah, itulah dia. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana sangat panasnya proses combustion itu. Nah, anehnya sebagian besar benda-benda di sekitar tubuh yang terbakar itu tidak ikut menjadi abu, guys. Ini gimana bisa terjadi ya? Kisah spontaneous human combustion dialami oleh Mary Reeser yang hingga kini masih menjadi sebuah misteri. Sore hari pada tanggal 2 Juli 1951 di St. Petersburg, Florida, Mary Hardy Reeser ditemui oleh anak laki-lakinya di apartemennya. Mary ngomong sama anaknya bahwa dia mengalami kesulitan untuk tidur dan sempat mengatakan bahwa dia harus meminum sampai 2 tablet obat penenang agar bisa tidur. Pada malam harinya sebelum anak laki-lakinya pulang, si anak melihat Mary sedang tertidur pulas di kursi yang biasanya dipakai oleh Mary untuk bersantai, seperti kebiasaan yang sering Mary lakukan sehari-harinya. Dan di saat itulah momen dia melihat ibunya untuk yang terakhir kalinya sebelum menjadi korban kebakaran misterius itu. Pada keesokan harinya, sekitar jam 5 pagi, ibu pemilik dari apartemen tersebut mengatakan bahwa dia mencium bau asap dari ruangan apartemen yang Mary tinggali. Tetapi pada saat itu tidak ada kecurigaan apapun atas hal itu. Dan sampai pada jam 8 paginya, saat ibu pemilik apartemen ingin mengantarkan telegram. Oh ya, ini untuk yang belum tahu saja ya. Telegram itu seperti sebuah teks pesan SMS saat ini. Tetapi pada zaman itu, teks pesan SMS dikirimkan melalui sebuah alat yang dinamakan telegram dan mencetaknya di atas secari kertas. Nah, kertas itulah yang akan diantarkan ke Mary. Kita lanjut ya. Jam 8 paginya, saat ibu pemilik dari apartemen itu ingin mengirimkan telegram ke Mary, dia masih mencium bau asap yang berasal dari tempat yang Mary tinggali. Dan saat dia mengetuk pintu, dia tidak mendapatkan jawaban apapun dari Mary. Nah, bau asap yang berasal dari dalam kamar Mary itu kan masih tercium, sehingga dia merasa khawatir ada hal buruk yang sedang menimpa Mary. Jadi secara spontan si ibu pemilik apartemen itu ingin membuka pintu. Dan pada saat si ibu pemilik apartemen itu memegang handle pintu, dia merasakan handle itu terlalu panas untuk dipegang. Sehingga dia meminta tolong kepada penghuni kamar-kamar lainnya untuk segera membuka paksa pintu kamar Mary. Setelah mereka berhasil memasuki kamar Mary, terbelalaklah mereka
karena menemukan Mary yang sudah menjadi abu di atas kursi yang biasanya Mary duduki. Dan yang mengerikan, di pusat lokasi terbakarnya, di antara tulang belulang Mary, mereka menemukan tengkorak Mary yang telah menyusut. Menyusut hingga sebesar cangkir. Gimana ini bisa terjadi ya? Tengkorak menyusut, kok bisa ya? Jadi seperti ini nih, segini sekepal tangan atau secangkir. Dan di antara bagian tubuh Mary yang semuanya telah menjadi abu dan tulang, mereka menemukan kaki bagian kanan Mary yang masih utuh. Cuman itu saja yang utuh. Dan itu tidak terbakar, seperti tidak tersentuh api sama sekali. Dan bahkan kaki ini masih menggunakan sepatunya. Aneh ya? Badan habis terbakar jadi abu, tetapi menyisakan kaki kanan yang utuh lengkap dengan sepatunya. Oke, kita lanjut. Menurut ahli kremasi setempat, mengatakan bahwa tubuh Mary terbakar selama 3-4 jam dengan suhu 3000 derajat Fahrenheit atau sekitar 1649 derajat Celcius. Besi pun bisa meleleh ini. Kalau titik peleburan besi sekitar 1800 derajat Celcius, ya beda tipis ya. Nah, anehnya, walaupun sepanas itu, selain kursi tempat Mary terbakar, barang-barang di sekitarnya tidak tersentuh api sama sekali. Dindingnya tidak hangus atau rusak. Cat di dinding tidak mengelupas terbakar. Walaupun langit-langit di bagian atas Mary memang menghitam, tetapi di sekitarnya tidak ikut menghitam sama sekali. Bahkan lantai pun tidak terlihat ikut terbakar. Walaupun di bagian dinding dekat Mary terbakar ada saklar lampu yang meleleh, tetapi tetap bisa berfungsi dengan baik. Ditemukan juga lilin di dekat Mary yang ikut meleleh, tetapi sumbunya masih tetap tegak. Juga ditemukan tumpukan koran yang di dekat Mary pun tidak ikut terbakar. Padahal nih, koran itu kan berbahan kertas dan itu merupakan bahan yang mudah terbakar. Tetangga apartemennya Mary pun mengungkapkan mereka tidak mendengar suara ledakan atau hal mencurigakan lainnya dari kamar Mary. Beberapa petugas pemadam kebakaran yang mengevakuasi, walaupun dengan pakaian pemadam kebakaran lengkap, mereka mengungkapkan tidak tahan dengan panas yang berada di ruangan tersebut. Detektif Casper yang menangani kasus itu mengatakan kalau kejadian ini sangatlah membingungkan. Sedangkan Dr. Bilton yang seorang profesor antropologi dari Universitas Pennsylvania mengatakan hal yang serupa. Karena dari 300 lebih dari kasus kebakaran yang dia tangani, dia belum pernah menemukan tengkorak korban yang terbakar bisa mengecil. Dia mengatakan biasanya tengkorak yang dia temukan itu membesar atau meledak. Untuk menginvestigasi lebih lanjut, penyidik mengirimkan sampel dari kursi, karpet, puing-puing bangunan, bagian dinding yang terbakar dan menghitam ke laboratorium FBI untuk dilakukan analisis kimia. Namun, hasil dari penyidikan sampel-sampel itu tidak menemukan jejak bahan yang mudah terbakar. Yang mereka temukan hanyalah lemak-lemak manusia yang meleleh di karpet yang di atasnya ada tubuh terbakar Mary. Dari kasus itu tentu terbesit sebuah kejadian yang menjadi misteri kenapa hal itu bisa terjadi, dan ini tentunya menarik untuk kita bahas. Sebuah perusahaan matras yang mengecek bantal dari kursi tersebut mengatakan
Apabila ada cairan dari zat tertentu yang mudah terbakar menetes pada kursi tersebut lalu disulut dengan api, tetap saja tidak akan membuat kebakaran yang sehebat itu. Ini juga tentang konsleting listrik atau sambaran petir. Dua hal ini juga tidak menjadi penyebab dari kebakaran itu. Karena setelah dilakukan penyelidikan tidak ditemukan tanda-tanda jika dua hal itu menjadi penyebab dari kebakaran. Hingga saat ini terbakarnya tubuh Mary masih menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Oke guys, take care of yourself. Banyak-banyak berdoa karena hal apapun bisa saja terjadi di luar kehendak kita dan bahkan di luar batas nalar manusia. Semoga kita terhindar dari hal-hal seperti ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.